Perkenalkan, nama saya Jika Widya Windari. Saya dari kelas 12 IPS 5. Saya mau merangkum atau meringkas ulang cerita novel yang berjudul Rapuh Boleh Menyerah Jangan. Jadi buku ini menceritakan tentang potongan-potongan cerita yang biasanya menghangatkan kembali semangat atau pembaca, potongan cerita yang relevan yang berbagai permasalahan pembaca. Jadi buku ini berisi potongan-potongan cerita yang menghangatkan kembali semangat pembaca, potongan cerita yang relevan dengan berbagai permasalahan pembaca. Meskipun buku Rapuh Boleh Menyerah Jangan karya Binarawan Arif ini memiliki banyak kelebihan, seperti bahasanya yang mudah dipahami dan pesan motivasi banyak yang kuat. Buku ini tidak luput dari kekurangan. Beberapa pembaca menilai bahwa buku ini tidak luput dari kekurangannya. Beberapa pembaca juga memilih bahwa buku ini tidak menyajikan sebuah solusi yang konkret terhadap masalah yang dibahas. Kritik tersebut mengarah pada pembangunan bahwa buku ini cenderung membahas permasalahan secara umum saja. Jadi saya mau meringkas ulang cerita yang pertama, yaitu tentang berjudul Kejujuran Pangkal Keberuntungan, yaitu yang berisi tentang Alkisah dua pemuda mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. Keduanya memperebutkan posisi sebagai awal pribadi Baginda. Untuk itu, sang raja memberikan ujian, yaitu keduanya harus memetik bunga tangkai atau bunga langka di sebuah bukit. Siapa yang membawanya ke hadapan sang raja lebih dahulu, dialah pemenangnya. Kedua pemuda pun berangkat dengan menggunakan kuda yang melintas di jalan yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya di sini ada dua yang lagi mengikuti perlombaan sayembara tersebut. Tapi orang ke-1 sama kedua yaitu diberi ujian yang sama, tetapi pengambilannya atau kejujurannya itu beda. Jadi di orang yang pertama, yaitu di pertengahan jalan, dia tuh menemukan sebuah guci yang berisi emas, tetapi dia tuh bimbang karena di lain sisi dia juga lagi mengikuti perlombaan, dan dia juga kayak nggak mau waktunya itu kebuang sia-sia gara-gara memperdebatkan masalah guci tersebut. Dan sedangkan orang kedua juga menemukan guci tersebut, tetapi dia tuh lebih memilih mengambil, dan tetapi dia tuh mengambil sebagai mencuri. Dan karena si yang pemuda yang pertama tadi masih bimbang buat mencari sang pemilik guci tersebut, jadi kesimpulannya di orang pertama yaitu dia tuh mencari orang yang mempunyai guci tersebut dan mensiarkan barang yang kehilangan atau di perdesaan tersebut. Nah, gara-gara kepotongnya waktu tersebut, si pemuda yang pertama yaitu lumayan agak lama mendapatkan bunga tersebut, dan sedangkan yang orang yang kedua dia tuh lebih cepat atau lebih dahulu mempermenangkan lombaan tersebut. Nah, tetapi sang raja karena tahu si keduanya itu jujur apa enggaknya, jadi dia tuh lebih memilih pemuda yang pertama karena walaupun dia telat, dia tuh jujur, dan sedangkan yang kedua dia tuh bohong tapi cepat. Nah, jadi kesimpulannya di cerita ini, seseorang yang hidup dalam ketidakjujuran berakhir dengan derita. Satu kebohongan akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Di judul yang kedua yaitu tentang salahkah apakah keadaan, yaitu puitis yang bisa diambil adalah jangan terlampau banyak mengeluh atau menyalahkan keadaan di luar sana. Itu bukan kendali kita, lebih baik fokuslah pada hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang lain terdekat kita. Dan yang kedua yaitu kita memang tak mungkin tak pernah salah. Kualitas diri kita akan terlihat dari seberapa mampu kita belajar dan kesalah tanpa menyalahkan keadaan. Yang ketiga yaitu sekali waktu kita bisa benar-benar tidak tahu harus diperbaiki seperti apa, karena hidup bukanlah mekanika atau matematika, yaitu kita hanya perlu menerima kenyataan tanpa menyalahkan keadaan. Jadi cerita yang menceritakan ini adalah yaitu tentang keputusan seseorang yang tidak bisa memilih jalannya sendiri, dan karena dia juga kayak lebih terpuruk kehidupannya sendiri karena dia tuh menganggap dirinya sendiri itu tidak bisa melakukan apa yang dia maukan, atau dia tuh lebih berekspektasi tinggi daripada
kerjanya dia sendiri. Jadi review judul yang ketiga yaitu tentang berisi atau yang berjudul Iri yang Membakar Hati. Puitis yang bisa diambil dari buku ini adalah, maupun adakah kita harus waspada ketika keinginan untuk mencapai impian membuat kita lupa pada pencapaian-pencapaian sebelumnya yang kita anggap lebih kecil. Jadi cerita yang di judul ini yaitu tentang peningkatan seseorang yang mungkin dia tuh lebih memikir dia tuh tidak pantas segalanya atau mencapai segalanya, dan juga di cerita ini juga menggambarkan seseorang yang lebih iri pencapaiannya terhadap orang yang di sekitarnya, karena dia jadi cerita tersebut adalah menceritakan yaitu adalah seseorang yang iri dengan pencapaian seseorang yang di atasnya, dan dia tuh juga lebih mementingkan kepentingan yang tidak sesungguhnya yang harus dilakukan, dan dia juga lebih mengobrak-abrik waktu, dan dia juga menyesal di kemudian hari, dan juga dia lebih mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Review buku yang keempat yaitu berjudul tentang seperti apakah medan magnet kita. Puitis yang bisa diambil yaitu, alam akan memberi seperti apa yang kita beri. Ketika kita memikirkan dunia ini penuh dengan musuh, maka banyaklah musuh kita ketemui. Jika kita pikirkan dunia ini penuh dengan sahabat, maka banyak sahabat yang kita temui. Jika kita pikirkan dunia ini adalah kebaikan, maka akan kita temui kebaikan yang jumlahnya jauh lebih besar. Yang kedua yaitu kebaikan yang kita sebar, semesta akan menumbuhkan beribu kebaikan. Ketika kita sabar biji keburukan, semesta pun akan mengirimkan hal yang